Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan keempat KMMI landing page. Mohon izin saya persiapkan dulu segala sesuatunya. Recording in progress.
Ya baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan keempat. Setelah pertama kita membahas tentang konsep dasar website oleh Pak Ahmad Fajri. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan materi JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? Nanti lebih jauh dijelaskan. Sebagaimana sudah saya sampaikan, bahwa suatu web memiliki komposisi, ya. Dan setiap benda yang memiliki materi itu pasti ada komposisinya, ada unsur pembentuknya. Benda sekecil apapun itu memiliki unsur pembentuk, ya. Apalagi kalau bendanya besar. Layaknya suatu rumah itu ada komposisinya, ya, ada genteng, ada keramik, ada batu bata, ada pasir dan lain sebagainya, ada besi, ya. Makanan juga, mie ayam isinya ada mie, ada ayam, ada minyak, ada sawi dan lain sebagainya. Nah, di website juga sama. Telah saya sampaikan bahwa isinya itu ada konten, ya, ada objek, ada style, ada animasi atau interaksi atau perilaku dengan masing-masing tugasnya. Dengan masing-masing tugasnya. Ya. Genteng ya untuk melindungi atap, batu untuk fondasi, seperti itu. Nah, objek ya itu akan membentuk, HTML itu akan membentuk objek. HTML akan membentuk objek. Kalau CSS itu untuk mengatur desain. JavaScript itu untuk perilaku dan konten adalah isi yang sifatnya media, yaitu video, image, dan audio. Nah, kalau kita gambarkan, kemarin sudah saya contohkan ya dalam Microsoft Word, bagaimana ada judul, kemudian didesain membuat tabel di Microsoft Word, kemudian didesain supaya tabelnya menarik. Nah, itulah fungsi objek dan fungsi CSS. Tetapi di Microsoft Word itu tidak ada yang namanya fungsi interaktif. Di Microsoft Word tidak ada fungsi interaktif ataupun perilaku. Adanya di PowerPoint. Ya. Layaknya kita melukis di kanvas yang kosong, kita menggambar Corel, yaitu di kanvas yang kosong, kemudian membuat dokumen Word, membuat slide, dan membuat web, itu punya suatu kesamaan. Sama-sama kosong awalnya, kemudian kita tambahkan objek-objek di sana. Ya. Kalau sedang melukis, kita tambahkan pegunungan, kita tambahkan objek manusia, matahari, sawah, ya, jalan, petani, dan lain sebagainya. Kalau saat membuat Microsoft Word, kita tambahkan judul, tambahkan tabel, tambahkan gambar. Kemudian saat membuat slide, kita juga tambahkan objek-objek. Begitu pula dengan website. Kita tambahkan objek-objek. Yang membedakan adalah
di lukisan, di gambar itu tidak bisa menambahkan perilaku ataupun interaksi. Di Word juga sama, dan di PowerPoint itu bisa. Ya. Kemudian yang membedakan selanjutnya adalah cara mengaksesnya. Kalau lukisan tentu dilihat ya, cuma dilihat. PDF dibuka, slide itu dipresentasikan, dan website itu diakses melalui internet. Ya. Melalui internet dan mesti online. Nah, yang membedakan adalah cara mengaksesnya. Tapi secara konsep kan sama. Layaknya kita sedang menempatkan sesuatu atau menumpahkan sesuatu di suatu kanvas yang kosong. Ya. Nah, contoh nih di PowerPoint. Saat kita menambahkan judul, kita sedang menambahkan objek dalam HTML, dalam website. Tapi saat kita mendesain judulnya, nah itu artinya kita sedang menggunakan CSS di sana, style. Ditambah dengan fontnya, kemudian jenis fontnya diubah ya. Jenis fontnya diubah, ketebalannya diatur. Kemudian kita juga menambahkan foto ataupun gambar. Nah, itu sama saja. Menambahkan foto itu fungsi HTML. Tapi saat kita ingin mendesain foto, misalkan di bingkai, ya, fotonya di bingkai. Nah, bingkainya hitam, ketebalan bingkainya diganti. Artinya kita sedang mendesain atau menggunakan CSS dalam website tersebut. Nah, di mana fungsi JavaScript? JavaScript itu seperti yang tadi di mind map disampaikan, JavaScript fungsinya untuk mengubah perilaku. Mengubah perilaku, interaksi dan animasi. Nah, di PowerPoint kan ada fitur ini, ada fitur animasi. Ya. Misalkan ini ya tampilannya. Nah, itu fungsi di JavaScript ya, untuk membuat animasi, sama fungsinya seperti itu. Nah, ya ada fade in, ada fly in, ada shape, ada wheel, ada meloncat nih, macam-macam lah. Wah, sedemikian rupa. Nah, sanalah fungsi JavaScript untuk mengganti atau memanipulasi perilaku objek-objek. Perilaku objek-objek. Nah, kita contohkan kalau tadi di PowerPoint-nya. Ini landing page. Kita ubah atau kita manipulasi JavaScript-nya. Ya. Nah, bisa diamati nih. Bisa diamati. Yang pertama, slide ya. Ini slide merupakan fungsi dari JavaScript.
Ya, efek dari JavaScript. Ada slide. Kemudian ini ada countdown ataupun hitung mundur. Nah, ini efek JavaScript ini juga. Ya, perbuatan JavaScript. JavaScript tersangkanya gitu ya. Nah, menu juga nih. Menu itu harusnya kan ketika di scroll itu hilang menu itu karena di bagian atas. Tapi tetap muncul, ini efek JavaScript juga. Ya. Lihat warna menunya juga berganti. Ketika sudah masuk ke bagian tentang kami, itu berganti ya. Masuk ke kisah juga berganti. Nah, itu efek JavaScript. Selanjutnya, ini foto. Nah, ya. Fotonya itu muncul tidak mendadak, tidak langsung ada. Itu karena ada efek JavaScript. Selanjutnya, nah ini caption foto juga. Caption foto merupakan hasil dari JavaScript. Ya, ada caption. Kalau foto yang ini, ya ini juga. Jadi ada background hijau, transparan. Nah, yang ini juga sama. Ini efek JavaScript, hasil dari JavaScript. Ini juga sama ya. Jadi JavaScript itu membuat suatu halaman web menjadi hidup. Kalau layaknya manusia, kita punya organ. Nah, organ itu adalah objek-objek. Kemudian kita pakai baju, kita dandan, itu CSS atau style. Kemudian kita memperbagus perilaku kita, itulah JavaScript ya. Jadi membuat sesuatu lebih hidup. Kalau lukisan itu tidak mungkin ada perilakunya. Lukisan kan diam. Kecuali lukisan di film-film ya. Matanya bisa melotot gitu. Dari lukisan ke sesuatu, nah itu, atau misalkan lukisannya menangis, itu hanya ada film-film. Inilah fungsi-fungsi JavaScript. Nah, kita buktikan apa yang tadi saya sebutkan. Kita buka kode websitenya. Ya, tadi kan sudah dulu. Kemarin kan sudah di-download kode websitenya. Ini ketika diedit, nah saya mengeditnya menggunakan Notepad++ ya, supaya enak. Nah, kalau kemarin CSS itu ditempatkan di awal ya biasanya. Nah, ini script awal, CSS ditempatkannya di awal. Nah, ini ada 5 file CSS. Yang JavaScript itu ditempatkannya di bawah. Paling bawah. Nah, kelihatan di sini. JS itu singkatan ya. JS artinya JavaScript. Lihat filenya. Ini nama-nama file JavaScript. Sama seperti CSS, JavaScript juga itu bisa ditempatkannya eksternal. Jadi terpisah menjadi file tersendiri. Ya. Mana filenya nih? Nah, ini ada folder JS. Isinya adalah folder-folder JavaScript. Di sini ada 12 file JavaScript. Dan ke-12-12-nya itu dipanggil dalam website. Nah, ini ada 12 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masing-masing JavaScript itu memegang satu perilaku ya. Memegang satu perilaku. Bisa dilihat dari namanya. Yang slide berarti tersangkanya yang ini nih. Ya. Tersangkanya yang ini. Yang mengatur slide. Kelihatan dari namanya. Yang timeline tadi dari mulai kapan ketemuan, ya kapan nembak sampai nikah.
ini ada timeline.js. JS itu singkatan dari JavaScript. Ini ekstensi ya. Sama seperti file gambar, itu ekstensinya kalau nggak JPG, PNG, ataupun GIF ya. Kalau audio ya MP3, kalau video bisa MP4 atau 3GIF dan lain sebagainya. Tuh, jadi ada ekstensinya. Yang CSS juga sama. Nama belakangnya kan .css. Yang JavaScript.js. Nah, kita buktikan di website tadi itu ada timeline ya, ada timeline. Nah, kalau kita hapus file JavaScript-nya, maaf, kita hapus pemanggilannya. Ya. Ini kan pemanggilannya. Kalau filenya tadi ada di folder. Ini layaknya Kuchiyose ya kalau dalam anime itu. Jadi memanggil sesuatu gitu. Nah, kita hapus script panggilannya. Jadi meskipun ada filenya, ada file JavaScript, tapi kita hapus, nggak dipanggil, tidak dipanggil ya tidak akan. Foto ini harusnya kan ada animasinya, tapi ketika dihapus pemanggilannya, fotonya bahkan malah hilang ya. Nah, fotonya bahkan malah hilang. Artinya terbukti kan JavaScript itu mengubah perilaku, bahkan ini menghilangkan objek foto. Kita kembalikan lagi, panggil lagi, biasa lagi, maka ada lagi ya. Itu. Oke, kita buktikan lagi yang lain. Nah, ini ada hitung mundur. Hitung mundur kita hapus. Hitung mundur itu yang ini. Ya, logo slider. Oh, bukan. Yang bawah. Bukan juga. Yang mana ya? Oh, yang ini, yang bawah. Ya, yang bawah. Nah, yang response type slide ini fungsinya untuk menampilkan cut down waktu ya. Jadi masing-masing JavaScript punya fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya ini kan contoh yang ada di landing page ya. Nah, masih banyak contoh yang lain. Ini supaya lebih luas lagi, selain efek-efek yang tadi, perilaku yang tadi, JavaScript dapat ngapain aja sih gitu ya. Nah, saya punya kumpulan tugas mahasiswa. Mahasiswanya sekarang semester 7 ya. Dulu saat semester 4 membuat landing page. Nah, saya buka hasil-hasilnya. Nah, ini atas nama punya Diana. Nah, di sini ada efek JavaScript. Yang mana, Pak? Nah, ini judul dan menu di samping. Tampilnya itu tidak langsung ada, tapi ada efek fade ya, ada efek fade in. Langsung begitu selesai website dibuka, muncul tulisan dan menu itu fade in. Nah, lihat yang lainnya. Ini foto juga, fotonya itu
munculnya tidak langsung tapi beruntun, yaitu merupakan efek JavaScript, hasil JavaScript. Slide juga ini ya. Ini slide efek dari JavaScript. Ini enggak ada efek. Ini enggak ada efek. Sampai sini ya. Sampai sini tidak ada efek lagi. Nah, itu contoh atas nama Diana. Ada atas nama yang lain. Ini namanya Dwi Fauzan. Nah, ada efek teksnya fade in ya. Set gitu. Nah, ini fade in juga. Munculnya tidak langsung kelihatan. Nah, ini ada numbering nih. Ada countdown stop ya. Jadi gak langsung muncul angka 309, 356. Tapi ada proses ya. Dan itu efek JavaScript juga. Ya, sekali lagi yang countdown. Nah, itu ya. Ada efek seperti itu. Nah, ini ada akordeon namanya, efek akordeon. Jadi bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Ya. Muncul, hilang, muncul, hilang. Ini efek akordeon. Bisa di-expand, bisa di-collapse. Bawah lagi. Nah, ini efek dari JavaScript. Ya. Ya, habis. Itu atas nama Dwi. Ada lagi. Masih. Nah, ada loading sini. Ya. Kalau tadi kawan-kawan lihat sepintas ada load. Nah, jadi websitenya ini langsung terbuka, ada loading terlebih dahulu di awal sebentar saja. Tapi kalau memang terbukanya lama ya loadingnya juga lama. Nah, fotonya ya dari samping kiri kanan. Ini efek nih. Efek JavaScript. Ini slide. Selesai. Satu lagi sama Yaya nih. Ada loading terlebih dahulu di awal. Nah, ini slide ya, slide. Nah, ini juga angkanya stop ya. Angkanya berjalan dari 0 sampai 120. Efek JavaScript. Next ke bawah. Nah, itu fade in. Ini juga ada hover. Ini persentase juga menggunakan JavaScript. Nah, itu lagi. Ya, itulah fungsi dari JavaScript ya. Itu kalau di landing page. Apakah hanya itu, Pak? Masih banyak lagi sebetulnya.
fiturnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Saya contohkan lagi. Nah, ini ada halaman admin. Ini template halaman admin. Kalau kawan-kawan buka website KMMI, login, itu menggunakan template halaman admin itu. Ini juga template-nya nih, Xiaomi juga. Jadi mayoritas memang tidak membuat dari awal, ya, gunakan template saja. Efek ataupun hasil-hasil dari JavaScript. Ya, kalau handphonenya dipotretkan, silahkan di landscape-kan supaya kelihatan, bisa di zoom-kan. Yang ngantuk, ya, silahkan cuci muka dulu. Karena memang jam segini, apalagi habis makan ya, habis makan pasti naik ke mata. Nah, silahkan disediakan kopinya juga. Mohon diperhatikan, ya, nggak perlu buka video. Kita sama-sama percayalah, mahasiswa sedang memperhatikan. Bukan podcast ya, bukan podcast. Podcast itu kan sekarang adanya berbasis video. Dulu podcast itu hanya audio, ya, dari kata iPod casting, iPod broadcast gitu. Jadi bukan podcast yang hanya mendengarkan, tapi lihat juga nih tampilan share screen-nya. Nah, di sini ada chart. Ini chartnya tipe area, itu hasil JavaScript, hasil JS ya. Saya sebutnya JS aja lah. Kedepannya saya sebut JS. Nah, ini juga hasil JS, hasil JavaScript. Ini ada peta Amerika ya. Yes. Ini dipecah-pecah menjadi negara bagian, kotak-kotak ya, negara bagiannya. Nah, dulu juga Indonesia pernah menjadi negara serikat selama 3 tahun ya, Republik Indonesia Serikat. Ada negara bagian Jawa, ada negara bagian Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Nah, ini bisa di zoom out, ya, zoom in. Ya, itu ada negara bagian Texas, New Mexico, Arizona, Nevada, ya, nama-namanya tidak asing ya, karena sering jadi, ya, kita sering nonton film-film dari luar lah. Kemudian efek yang lainnya, ini kita bisa collapse nih petanya, di hidden ya, atau di expand lagi, di expand, di collapse, bisa. Hasil dari JavaScript ini grafik. Ini nggak bisa HTML membuat seperti ini ataupun CSS. Kalau warna ini baru itu oleh CSS gitu ya. Nah, itu bisa dihapus nih, malah di remove. Nah, hilang. Ya. Itu efek dari JavaScript. Ada kalender juga. Kalau biasa kalender. HTML nggak bisa seperti ini. Hapus bisa. Nah, kolom chatting. Ada kolom chatting di sini. Nah, ada pesan, history pesan. Nah, itu sama hasil dari JS. Nah, di sini ada to-do list, semacam list pekerjaan. Kalau sudah selesai bisa dicentang, ya, nanti coret, artinya itu sudah selesai, sudah dikerjakan. Ini bisa diorder, disusun maksudnya.
ke atas ke bawah. Nah, itu hasil dari JavaScript. Nggak ada yang lain yang bisa lah. Nah, contoh yang lain. Nah, loading seperti ini. Loading seperti ini. Atau di expand. Nah, ini di expand nih. Kalau di desktop tampilan bisa diperbesar. Ya. Muncul ke atas di expand. Dihapus bisa. Collapse. Itu bagusnya JavaScript ya. Jadi lebih hidup. Suatu landing page akan lebih hidup. Contoh yang lain. Nah, itu ada cat time, cat batang, cat donat. Yang lainnya ada float. Nah, ini seperti harga saham ya. Itu efek dari JavaScript. Seperti harga saham. Ini line, grafik line, ini grafik bar. Bagus ya. Jadi semakin hidup. Yang lainnya ini bisa dihapus. Ini slide. Ya, ini slide. Ini akordeon. Sama kita di contoh punya mahasiswa. Ada akordeon. Next. Nah, ini ada slide tuh. Ya. Kalau belanja di Shopee kan bisa di filter berdasarkan harga ya, rentang harga. Nah, itu bisa juga saya geser rentang harganya ini. Saya ingin lihat produk yang harganya sekian sampai sekian. Itu ada. Ini juga bisa. Yang bawahnya bisa. Ini yang vertikal juga bisa. Nah, ini pop up. Ya. Buatan dari JavaScript. Pop up. Kalau ini notifikasi. Ya, lihat di samping pojok kanan sampai kanan. Notifikasi. Lagi notifikasi yang bentuknya seperti ini. Nah. Kemudian timeline yang foto tadi, foto pengantin. Selanjutnya ada tabel nih. Tabel ini kalau tabel biasa itu tidak bisa disortir ya, tidak bisa disortir. Tapi kalau tabelnya pakai JavaScript ini bisa disortir. Awalnya sortir by ini ya. Kemudian saya ingin sortirnya berdasarkan kolom yang ini. Nah, itu bisa disortir. Ya. Selain disortir bisa juga ditampilkannya itu, ini kan tampilnya cuma 10 nih. Dengan JavaScript tampilnya bisa lebih dari 10.
Misalkan data ada 100 ya, tapi ingin tampilkannya 50 saja dulu atau 10 saja dulu. Nanti ada halaman kedua, halaman ketiga. Nah, itu ya. Atau misalkan cari data di sini, cari data di tabel bisa. Nah, ya. Muncul. Teks dari JavaScript. Selanjutnya ada, nah ini foto ya. Foto kalau kita klik muncul pop-up layaknya di online shop, ada foto-foto barang, kita klik jadi pop-up ya, fotonya lebih besar. Nah, itulah fitur dari JavaScript, efek-efek dari JavaScript yang lebih jauh, tidak sekedar yang tadi di landing page, di sini lebih kompleks lagi ya. Jadi sudah jelas saya kira apa bedanya JavaScript, CSS, dan HTML. Ya, kembali lagi bahwa HTML untuk menampilkan objek, CSS untuk mendesain, JavaScript untuk perilakunya. Ya, itu kesimpulan akhirnya. Komposisi dari suatu website. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Via chat atau open mic silakan. Jelas ya? Nah, selanjutnya lebih dalam lagi. Kalau tadi kita kupas kulitnya saja, ya. Kita kupas kulitnya, fungsi-fungsinya, kemudian efek akhir dari penggunaan JavaScript untuk apa. Nah, pertanyaannya, apa itu JavaScript, kemudian bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu lebih ke sebetulnya sama seperti CSS, JavaScript itu bisa ditempatkan secara terpisah. Selain terpisah, bisa juga menyatu atau bahkan diketik langsung. Nah, ini ketika terpisah, ya. Jadi ada filenya tersendiri, kemudian dipanggil ataupun dipanggil. Kenapa dipisahkan? Oh ya, ini juga ada pertanyaan. Kenapa JavaScript ditempatkannya di bawah, sedangkan CSS itu ditempatkannya di atas? Nah, ketika membuka website itu berutun ya, dari atas dulu ke bawah. Nah, jadi yang diutamakan adalah tampilannya terlebih dahulu harus bagus. Jadi kita mengutamakan tampilan, sedangkan animasi itu belakangan. Ya. Karena memang tampilan dan animasi ini itu yang akan menjadi pemberat ketika membuka website. Maka yang JavaScript itu ditempatkannya di bawah. Semakin banyak efek, itu akan semakin berat website itu dibuka. Sehingga tempatkannya di bawah. Ini ketika JavaScript ditulis dalam file yang terpisah. Kalau bisa nggak Pak kalau misalkan dikopas saja ke sini, sama seperti CSS, tinggal dikopas. Bisa. Masalahnya nanti akan kelihatan tidak elok. Lebih baik, lebih enak dipisah-pisah, kemudian dipanggil daripada langsung di-copy ke sini. Nah, bayangkan satu script JavaScript ya, misalkan
untuk yang mengatur slide. Untuk yang mengatur slide. Nah, namanya ini. Ketika dibuka, inilah kode JavaScript. Ya. Nah, pusing-pusing ya. Ini kode JavaScript-nya. Ini yang sudah dikompres supaya tidak banyak spasi. Kenapa dikompres? Kenapa tulisannya tanpa ada spasi ataupun menyatu ya? Tidak seperti CSS yang mudah dibaca. Nah, kalau CSS ini kan mudah dibaca. Nah, yang ini CSS mudah dibaca. Tapi kalau JavaScript kenapa Pak disepertikan? Sebetulnya CSS juga bisa disepertikan. Dikompres untuk mengurangi ukuran file yang besar. Ya, lumayan cuma 10 KB hilang juga. Misalkan dari 400 KB menjadi 390 KB kilobyte. Nah, itu sedikit banyaknya mempercepat loading website. Nah, ke-12 JavaScript yang ada di website wedding tadi, pernikahan tadi, ini kan ada 12 nih. Itu totalnya 236 kilobyte. Ya. Itu ketika sudah dikompres. Mungkin ketika belum dikompresnya itu sekitar 250 sampai 300-an. Nah, kalau di copy langsung ke script website itu akan menjelimet ya lihatnya, mending dipisah. Apalagi kalau diketik langsung. Jika ada 3 jenis tadi. Eksternal, seperti ini eksternal, kemudian internal dikopas atau diketik langsung. Wah, diketik langsung impossible ya. Itu ketiga cara. Ternyata sama seperti CSS ya. Cara menempatkannya. Kemudian cara menulis JavaScript seperti apa Pak? Ya ini hasilnya seperti ini. Nah, bingung ya. Saya juga nggak terlalu belajar JavaScript karena konsepnya itu kita tidak perlu membuat dari awal. Ya. Tapi kalau ingin belajar JavaScript itu sama seperti CSS ada di w3schools.com. W3 itu kan World Wide Web, www gitu ya. Ini sekolahnya ataupun tempat tutorial belajar web ya. Meskipun ini bukan resmi milik konsorsium web dunia, ini ya bukan iseng juga. Tapi orang yang baik hati membuat blog ataupun website tutorial. Nah, di sini ada tutorial HTML, tutorial CSS, tutorial JavaScript. Nah, kita buka yang JavaScript. Nah, ini bahasa Inggris ya. Karena ini bahasa internasional. Supaya bisa diakses oleh siapapun. Kan pernah saya sampaikan bahwa bahasa internasional itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, Prancis, Jerman, Spanyol. Nah, di sini disebutkan bahwa JavaScript is the world most popular programming language. JavaScript adalah bahasa pemrograman paling populer di dunia. Kemudian, JavaScript is programming language of the web. Jadi, JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk website. JavaScript is easy to learn, gampang untuk dipelajari. Katanya ya, katanya. Nah, kita coba buka tutorialnya. Dan di sini ada tutorial apa yang bisa diubah oleh JavaScript. Kemarin kan di CSS sudah dibahas apa yang bisa didesain oleh CSS. Ternyata CSS bisa mendesain color, background, tabel, image, link, box, dan lain sebagainya. Jadi ada kategori-kategorinya. Nah, sama JavaScript juga. Yang pertama, JavaScript itu bisa can change HTML content. Bisa mengubah isi websitenya. Ya.
keunggulan belajar di sini di W3 Schools itu langsung bisa mencontohkan. Ada try it yourself ataupun DIY, do it yourself ya, konsep DIY. Nah, kita buktikan bahwa JavaScript bisa mengubah isi website. Nah, ini contohnya. Ini contoh website, cuma ada tulisan ini aja. Dengan JavaScript, ketika diklik, ini akan berganti tulisan. Nah, ya, berganti tulisan. Itu pekerjaan JavaScript yang pertama, bisa mengubah isi website. Yang kedua, bisa mengubah isi HTML. Nah, kita buka contohnya. Nah, di sini ada lampu. Isi HTML ini adalah gambar lampu. Ya. Jadi lampunya sebetulnya ada 2 gambar. Saat nyala dan saat mati. Ini bukan nyala mati sebetulnya. Tapi mengganti gambar 1 ke gambar 2. Ya. Ada 2 gambar di sini. Itu fungsi JavaScript. Bisa mengubah gambar yang tampil. Yang ketiga, kerjaan JavaScript adalah bisa mengubah CSS. Wah, kemarin CSS yang dibuat bisa diubah tuh. Nah, di sini ada tulisan yang oleh CSS ditentukan ukuran fontnya adalah 12. Nah, JavaScript ingin mengubahnya menjadi 36. Maka ketika diklik ini akan gede, ya. Akan gede. Nah, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat, JavaScript bisa hide HTML dan bisa show HTML. Jadi bisa menyembunyikan dan bisa menampilkan HTML. Nah. Yang pertama, disembunyikan. Tulisannya akan hilang ketika diklik. Kita klik, maka akan hilang. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, yang tadinya disembunyikan, kita klik dengan JavaScript, maka akan muncul. Nah, jadi muncul. Itu 4 fungsi dari JavaScript secara umum. Bisa memanipulasi isi website, memanipulasi isi HTML, dan memanipulasi CSS, serta memanipulasi atau menampilkan dan menyembunyikan tampilan. Ya. Sebentar ya, ada tamu.
Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf. Ada paketan. Ini Shopee. Nah, apa saja itu kan kelompok umum ya. Apa yang bisa diubah oleh JavaScript. Selebihnya itu masih banyak seperti CSS. Masih banyak yang bisa diubah. Karena memang JavaScript ini lebih kompleks daripada HTML dan CSS. Lebih kaya ya. Lebih kaya dan lebih bagus juga fitur-fiturnya, tapi dengan fungsi yang berbeda. Gitu. Jadi saling melengkapi. Tidak bisa HTML digantikan oleh JavaScript ataupun sebaliknya. JavaScript juga tidak bisa mendesain. Yang bisa mendesain ya CSS. Nah, sehingga dari sini, apakah kita perlu belajar JavaScript? Nah, kebanyakan itu tidak terlalu mempelajari. Karena apa? Saya pernah menyampaikan bahwa membuat website itu ada cara yang paling mudah, ada cara yang paling mudah, ada cara yang mudah, ada cara yang sedang, ada yang cara sulit dan sangat sulit. Semakin mudah, instan, dan cepat membuat website, itu fiturnya terbatas. Tidak bebas otak-atiknya. Tapi kalau ingin bebas, gunakan coding manual. Coding dari awal itu. Tetapi dalam kursus ini yang akan dipraktikkan adalah menggunakan template. Kalau tetangga sebelah itu menggunakan CMS. Nah, ketika kita mendownload template, saya akan mendownload ini nih, template wedding. Ya. Saya mendownload template wedding. Dari keempat hal tadi, mana yang akan diubah? Tentu yang pertama, susunannya itu wajib diubah adalah kontennya. Nah, jangan sampai fotonya itu, videonya, siapa yang mau nikahan, tapi tetap kita tidak ganti. Nah, sama ketika produknya juga produk minuman, produk makanan, ya, ataupun yang lainnya, pasti diganti produknya. Ketika kita download template copy, pasti diganti template-nya. Kontennya maksudnya ya. Kontennya pasti diganti. Tidak mungkin kalau tidak diganti. Yang kedua, itu diganti objeknya. Objek itu ya tulisan, judul. Ya. Ini yang mau nikahan diganti menu-menunya. Siapa yang mau menikah, tulisannya diganti, tanggalnya diganti. Selanjutnya, apalagi yang diganti? Kalau ini wajib diganti nih. Konten, objek itu wajib diganti. Yang kedua, style. Style itu opsional untuk diganti. Mau diganti, mau tidak, nggak masalah. Nah, style itu kan tadi desain. Kita ingin ganti warnanya. Ini kan merah ati. Saya ingin pink misalkan. Saya ingin blue. Nah, itu silahkan. Tetapi bisa juga tidak. Jadi opsional. Mau diganti warnanya, silahkan. Mau diganti fontnya, jenis fontnya, silahkan. Mau diperbesar fontnya juga silahkan. Kalau tidak juga ya tidak masalah. Tarimakan gitu ya. Jadi terima jadi. Kemudian yang nggak usah diganti, interaksinya. Selain karena tadi lihat sendiri kodenya ya agak pusing. JavaScript juga itu kan ya kita terima saja kalau ada
fitur ini, hitung mundur, ngapain kita mesti percepat hitung mundurnya. Misalkan detiknya dipercepat ya. Ya, ngapain kita ganti JavaScript tersebut. Sudah bagus. Kemudian tampilan foto ini seperti ini ya, efeknya. Ngapain kita ganti? Ini kan dari bawah ke atas. Ngapain kita ganti dari atas ke bawah? Selain karena nggak bisa, maksudnya nggak sulit, kita mesti ubah kodenya. Itu juga karena kita tidak memerlukan perubahan. Ini sudah bagus. Nah, maka mengganti JavaScript itu hal yang bukan haram sih, makruh lah, makruh. Kalau mengganti konten, mengganti objek, tulisan judul, gambar itu wajib. Kalau mengganti style, warna, jenis font itu opsional, mubah lah. Kalau animasi, interaksi itu makruh lah. Ya. Dan kalaupun mau, kita sebetulnya tidak perlu untuk menyusun dari awal. Ya. Tadi saya bilang ada ya cara yang mudah, ada cara yang sulit. Contoh untuk kalau konten mungkin mesti buat dari awal ya. Fotonya kita buat, logonya kita buat, videonya kita buat, gambarnya kita buat. Kalau objek, kita cukup gunakan template. Download saja template-nya. Download template-nya. Nggak perlu kita coding dari awal. Lalu saya contohkan bagaimana cara downloadnya, sangat mudah. Nah, ini juga salah satu landing page nih. Ini saat KKN. Kawan-kawan semester atas kan sedang, bahkan sudah baru penutupan KKN. Kemarin Agustusan itu penutupan. Salah satu produknya adalah membuat website Destana Coffee di Karangsari. Ya, ini biasa di Dharma. Ini produk mahasiswa STKIP. Membuat landing page untuk kopi. Ini pakai template. Ini pakai template. Dan yang diganti ya cuma konten, kemudian tulisan ya, objek gitu. JavaScript-nya enggak. Gitu. Jadi cukup gunakan template. Untuk CSS juga gunakan template. Sudah banyak orang baik di luar sana yang menyediakan HTML, CSS, JavaScript siap pakai. Baik perorangan, individu, ataupun organisasi, ataupun lembaga. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi selanjutnya, materi kelima, minggu depan ya, oleh Pak Cecep dari Innovindo, dari PT Innovindo, dari praktisi industri langsung, karena memang KMM ini kombinasi antara dosen di kuliahan dengan pengajar dari industri, supaya ada link and match antara kuliah di lapangan, kuliah di kelas dengan di lapangan. Nah, besok, minggu depan, ada materi dari Pak Cecep, itu tentang template CSS. Jadi kita gak perlu buat dari awal, namanya itu framework Bootstrap. Framework CSS itu banyak. Ini hanya beda nama ya antara framework dengan template. Intinya adalah itu script yang siap pakai.
Kemudian JavaScript juga itu ada library. Gunakan library. Kita nggak perlu buat dari awal. Ketiga-tiganya sama sebetulnya, yaitu jadi produk yang siap pakai, cuman penamaannya beda-beda saja. Intinya adalah produk yang siap pakai. Template, library, dan framework. Jadi nggak perlu buat dari awal. Gitu ya. Nah itu secara keseluruhan tentang komposisi web. Saya bahas umum ya. Saya bahas umum, dan ini ada hubungannya dengan pemateri-pemateri selanjutnya ataupun pemateri sebelumnya, di mana dalam komposisi web itu ada objek yang dibuat oleh HTML, cukup gunakan template, itu yang disampaikan oleh Pak Fajri, nanti praktiknya juga ada, pertemuan ke-8 ya. Dan setelah itu didesain melalui CSS, cukup gunakan framework yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Cep di minggu depan. Dan untuk JavaScript, perilaku website tersebut supaya lebih hidup. Nah, itulah 4 penyusun landing page. Ya. Kalau bukan landing page, seperti sistem informasi ataupun aplikasi, itu ada komponen yang lain, yaitu database dan pemrosesan. Ya. Jadi ada 6 komposisi. Kalau landing page karena statis, tidak ada halaman admin, tidak ada database, maka menggunakan 4 komposisi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya yakin pembuat landing page yang lain juga itu tidak membuat JavaScript tersendiri, karena ngapain membuat dari awal, sudah disediakan ya, banyak orang baik yang membuat JavaScript. Kita tinggal pakai sesuai kebutuhan. Saya ingin JavaScript untuk slide, itu ada ya. Nah, contoh misalkan saya mencari ini. Saya mencari JavaScript ada slide.js.com. Nah, ini bisa gunakan library yang ini. Tinggal download ya. Jadi dia membuat JavaScript untuk slide yang dibagikan secara cuma-cuma. Itu. Efeknya seperti ini. Ini yang vertikal. Bagus ya. Yang saya maksud sebagai library, jadi tinggal pakai. Ini juga bisa download nih. Script ini bukan buatan si pembuat website wedding, tapi dia juga menggunakan punya orang lain, karena ada yang di-share secara gratis. Banyak juga yang bisa secara gratis. Jadi kita nggak perlu membuat JavaScript, nggak perlu paham, yang penting mampu menggunakannya, gitu ya, mampu menggunakannya. Nah, untuk materi JavaScript memang nggak terlalu banyak, nggak sebanyak ketika CSS. Kita sudah 1 jam ya, sudah 1 jam. Tidak sebanyak CSS. Kalau CSS karena memang ditambah juga pembahasan pertemuan 1 dan pertemuan 2 flashback. Kalau ini nggak ada flashback, sehingga tidak terlalu banyak. Nanti kita ketemu di pertemuan ke-9, ke-10, ke-11. Kita akan praktik langsung, dan saat itu kawan-kawan akan lebih mudah memahami
Karena memang fokus utama sebelum UTS adalah teori, yang mana teori itu akan menjadi dasar, akan menjadi background praktik JOS-nya. Ada yang tanyakan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, saya ingin take picture dulu, ingin screenshot. Kemarin lupa ya tidak screenshot, supaya ada bukti lah. Fotonya dinyalakan, foto, videonya dinyalakan. Ada yang sedang di kampus, mungkin ada yang sedang di rumah, ada yang sedang di kamar, sedang di luar ya. Saya tadi dari kampus 12:30, ya ini agak telat makanya karena pulang dari kampus, nge-zoom-nya itu di rumah. Nah, saya ingin ada kenang-kenangan lah. Ada foto, ada screenshotan. Silakan videonya di-on-kan. Ya. Ya, baik, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Yang nggak hidupkan video berarti nggak screenshot. Nah, ininya di stop dulu supaya lebih luas jangkauannya. Mana yang tanpa video? Oh, saya off-kan. Miftahul Farhan, ini hitam. Tiga. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa kembali. Nanti mungkin sebelum mulai pertemuan praktik ada ya kita sama-sama beli hosting dan domainnya ya. Hostingnya sih disediakan. Kita beli domainnya saja yang di bawah 20.000 lah. Nah, sehingga kita bisa langsung membuat website dengan cepat dan bagus. Ya, terima kasih atas waktunya. Ditutup. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Kembali, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.